Yesus memusuhimu kan? Dan pemujaan-pemujaanmu yang kamu lakukan kepada Yesus akan ditolak. Apa kata orang Kristen? Selamat datang di channel ini. Di sini, kami menyajikan berbagai pertanyaan dan pernyataan lintas agama melalui video-video diskusi yang diambil dan dipotong dari berbagai sumber terpercaya. Tujuan kami adalah memberikan wawasan yang mendalam dan berimbang tentang topik agama dan keyakinan. Pastikan untuk menonton hingga selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selamat menyimak. Saya itu terpesona dengan Quran ketika situ ada surat Al-Maryam yang Isa Al-Masih yang dibilang situ. Kalau Bang Zuma kan tadi jelaskan yang orang awam tidak baca di Quran. Nah ini kan kalau saya baca dan saya lihat di artikel gitu, yang terkemuka di dunia dan di akhirat, maksudnya luar biasa banget, dan akan menjadi hakim. Hakim itu kan nggak sembarang, hakim yang adil, hakim yang adil di akhir zaman, di akhirat. Nah, sebagai orang awam kan saya berpendapat, kenapa ya bukan surahnya bukan Ibu Muhammad dan akan menjadi hakim yang adil itu, kenapa bukan Nabi Muhammad? Kenapa harus Isa yang terkemuka? Jadi kan logika saya maksudnya gitu kan, logika saya gitu, yang ya belum tentu benar juga. Mungkin Bang Zuma lebih paham yang tadi jelaskan itu. Cuman itu, kalau Bang Zuma jelaskan tadi ke saya itu agak kurang masuk gitu loh. Karena kan yang tertulis di Quran, yang artikel itu apa namanya, masuk ke logika saya gitu. Kira-kira begitu Bang Zuma, sorry. Iya. Jadi Nabi Isa ini sebagai hakim. Kenapa dia sebagai hakim? Karena dia memiliki tugas dari Allah sebagai nabi, sebagai rasul bagi Bani Israel. Maka beliau datang kedua kalinya untuk meluruskan kemudian pertikaian dua kelompok pengikut yang mengatasnamakan diri mereka sebagai pengikut daripada Yesus. Ada dua. Yang pertama Bani Israel, yang kemudian kami sebut dengan Hawariyun, yang menjadi kemudian murid-murid atau sahabat-sahabat daripada Nabi Isa alaihissalam, memanggil Nabi Isa dengan panggilan Sayyid, panggilan Tuan. Yang kedua, kelompok yang bernama Kristen juga memanggil Yesus dengan panggilan Sayyid, Kurios, Tuan. Tapi mereka kelompok yang satu ini dua kali lebih jahat daripada Bani Israel. Kenapa? Karena melantik Yesus menjadi Tuhan. Itu yang pertama. Maka dia menjadi hakim. Kalau dia menjadi hakim, berarti ada terdakwah. Kenapa hakim itu ada? Karena ada yang mau dihakimi. Siapa yang mau dihakimi? Mereka yang telah menuhankan Yesus. Nabi Muhammad, apa yang mau dihakimi Nabi Muhammad? Adakah yang kemudian umatnya menyelewengkan dirinya? Tidak ada. Ketika kemudian Nabi Muhammad mengajarkan fattaqullaha wa ati'ullah wa rasul. Kami umat Islam mendudukkan beliau sebagai nabi, sebagai rasul, Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kami mendudukkan itu. Apa yang mau dihakimi? Sementara ajarannya tamat semuanya, udah disampaikan semuanya. Al-yauma akmaltu lakum, pada hari ini telah kusempurnakan nikmatku untukmu dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Apalagi yang mau dihakimi oleh Rasulullah? Semua sudah diajarkan, semua sudah disampaikan, dan tak ada satupun kemudian pengikut beliau yang mempertuhankan dirinya sehingga dia harus mempertanggungjawabkan atas kelakuan umatnya. Tak ada. Berbeda dengan Yesus. Nah, tolak ukur penghakiman, coba Anda lihat di dalam Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah aku sampaikan kepada mereka. Perkataan itulah, firman itulah yang telah aku sampaikan kepada mereka, itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Kalau di Al-Quran apa yang diterangkan kemudian tentang kedatangan Nabi Isa alaihissalam?
Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Dan tidak ada satu dari ahli kitab pun yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Nabi Isa pada hari kiamat akan menjadi saksi bagi mereka. Dia akan menjadi saksi. Nabi Isa ini menjadi saksi antara yang menuhankan dirinya dan yang mengajarkan kepada keturunannya atau kepada bangsa lain atau kepada umat lain bahwa dirinya hanyalah rasul, utusan. Dia akan menjadi saksi. Wa yaumal qiyamah yakunu alaihim syahida. Jadi dia pada hari kiamat nanti bukan menjadi hakim, tetapi menjadi saksi. Dia menjadi hakim nanti pada akhir zaman kedatangannya yang kedua, bukan pada saat hari kebangkitan. Pada hari kebangkitan justru dia yang akan dihakimi di hadapan umat Kristen. Wahai Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang Kristen ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Orang Kristen akan berdalih, oh kami tidak bisa baca Quran. Yesus akan berkata, bukankah di dalam Bibelmu ada? Matius 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Tak ada alasan orang Kristen berdalih. Ketika kemudian Al-Quran mengatakan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Pada hari kiamat nanti orang dikumpulkan, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka, dan apa yang menjadi pemujaan-pemujaan mereka terhadapnya akan diingkari oleh mereka. Lalu kemudian Allah menghakimi orang Kristen. Wahai saudara Kristen, wahai hambaku Kristen, ciptaanku, bukankah di dalam Al-Quran sudah disampaikan oleh umat Islam bahwa kelak nanti di hari kiamat kamu akan dimusuhi oleh apa yang kamu sembah? Yesus memusuhimu kan? Dan pemujaan-pemujaanmu yang kamu lakukan kepada Yesus akan ditolak. Apa kata orang Kristen? Loh, kami tidak beriman kepada Quran. Tetapi Tuhan akan mengatakan, bukankah dalam kitabmu berbunyi, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan bermukjizat pakai namamu, wahai Tuhanku Yesus. Pada hari itulah Yesus akan berterus terang, aku Yesus berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Kamu nggak baca itu Bible yang kau tenteng setiap hari? Mau kemana Kristen hendak mencari pembelaan? Al-Quran menghantamnya, Yesus dalam Bible juga menghantamnya. Kristen mau kemana? Tak ada jalan, Bung. Jadi kedatangan daripada baginda Rasul Muhammad SAW menjelaskan, wahai Kristen, Nabi Isa akan turun di akhir zaman untuk menghakimi kalian. Apa buktinya? Baca kitab kalian, Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, barang siapa yang menolak Yesus, dia sudah ada hakimnya. Siapa hakimnya? Perkataan yang pernah Yesus sampaikan di tengah-tengah Bani Israel. Nah sekarang kalau umat Islam dan misalnya nih Bang Suma dihakimi bersama saudara Yosi. Bang Suma, ya paman, maju ke sini. Ya, kenapa Yesus? Kamu di dunia hidupmu kau tidak nyembah saya. Iya emang, kenapa? Loh kenapa kau tidak nyembah saya? Lah kamu bukan Tuhan kan? Menurut kau siapa? Ya saya memang bukan Tuhan. Kesaksianku di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa engkau yang telah mengutus aku. Nah tuh, kau mengaku utusan bukan? Kesaksianmu kamu adalah utusan. Yes, bahkan kau katakan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku Yesus yang engkau utus. Betul? Betul Bang Suma. Lalu ada penghakiman untuk saya? Ada hukum untuk saya tentang itu? Oh tidak ada, kamu lolos. Apa yang mau dihakimi Yesus kepada Bang Suma? Enggak ada perintah Yesus ibadahlah minggu, sembahlah aku, Tuhankanlah aku. Jangan kau bersunat, kemudian makanlah babi. Enggak ada perintah Yesus kayak gitu. Jadilah Kristen, tak ada. Nah, giliran Anda yang dipanggil. Saudara Yosi, ya paman, kadia. Gimana Sus? Lu menyembah gue dengan siapa? Ketawa dia bilang ke dia. Kamu menyembah saya, perintah siapa? Yusi, perintah ini, perintah Pak RT Pak. Kau ke gereja siapa yang perintahkan? Perintah Bu RT. Yang perintahkan kau makan babi siapa? Pak Bom Bom. Terus
manusia memerintahkan kamu itu mengatakan bahwa aku ini adalah Tuhan juga selain daripada Bapakku, itu siapa? Hah? Siapa yang ngajarin kamu? Ya banyak lah Pak. Nah, ada nggak ajaran saya? Nggak ada. Masuk kau ke neraka. Enyahlah daripadaku. Anda diusir. Bang Suma lolos. Jadi kalau Yesus itu datang menghakimi seluruh umat manusia, pertama, Yesus harus dikenal sebagai utusan. Dunia harus tahu. Yohanes 14 nomor 31 kata Yesus. Dunia harus tahu. Maksudnya apa? Orang Indonesia harus tahu. Orang Hindu, Buddha, Islam harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi, taat kepada perintah Bapa, dan aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan kepadaku. Berarti Yesus ini, dunia harus tahu bahwa dia adalah hamba yang taat, alias dia adalah hamba yang suci, alias dia adalah seorang muslim yang taat. Dunia harus tahu aku adalah Tuhan. No, itu ajaran sesat. Dunia harus tahu bahwa aku adalah orang yang senantiasa mengasihi Tuhanku. Betul. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan. Betul. Umat Islam mengaminkan. Berarti kedudukan Yesus pada masa ini, ketika dia mengatakan dunia harus tahu, maka dunia harus mengaminkan Yesus itu adalah hamba yang taat kepada perintah-perintah Tuhannya. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu. Maksudnya orang Indonesia harus tahu, orang Jepang harus tahu, orang Afrika harus tahu. Aku Yesus adalah orang yang senantiasa tunduk berserah diri kepada segala perintah yang datang kepadaku. Berarti aku adalah Tuhan atau hamba Tuhan? Dunia harus tahu aku ini hamba Tuhan, aku ini Tuhan. Dunia harus tahu bahwa aku adalah hamba Tuhan yang taat. Lalu dari mana Kristen ini mendapatkan pengajaran Yesus itu adalah Tuhan? Dari makhluk roh yang mengaku-ngaku Yesus, Mesias palsu, Yesus palsu, yang membisikkan kemudian Paulus 13 kitab, yang mana kitab itu yang menjadi panduan orang-orang barat untuk menyembah Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, Itu silakan. Terima kasih telah menyaksikan diskusi ini. Untuk informasi lebih lengkap dan mendalam, silakan kunjungi sumber aslinya. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan, dan tinggalkan komentar Anda. Mari bersama-sama menjaga generasi kita dari ancaman pemurtadan. Ingat, hanya ada satu Tuhan, Allahu Akbar.